disebutkan orang yang kikir itu jangankan Allah benci, orang yang kikir pun tetap benci. Bakhil, walid, tamak kata mualim tadi. Bakhil itu kulit ba'inum minan nas, jauh daripada manusia, tapi qaribun minan nar, dekat kepada neraka. Walaupun hadis itu mualim, apalah buat yang mualim. Tapi jadi membuat iktibar bagi kita, pelajar bagi kita. Kemudian diingatkan juga kita sebaik-baik kaya itu merasa cukup pada yang sedikit ini. Teringat juga saya mualim akan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, salah satu karakter orang bertakwa itu berqanaatu bil qalil, merasa cukup pada yang sedikit. Rupanya di sini tadi disebutkan juga di dalam kitab 8 itu bahwa yang kaya itu dia merasa cukup pada yang sedikit. Insyaallah kita seperti itu jadi orang yang kaya. Kemudian lagi sebaik-baik barang yang diberi itu kesehatan pada badan. Tadi ada disebutkan afiat kesehatan. Kemudian sebaik-baik bekal itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Watazawwad fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ajal kita sudah ditentukan. Wa likulli ummatin ajal setiap umat ya sudah ada ditentukan ajalnya. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal itu tidak bisa ditangguhkan lagi ataupun tidak bisa dimundur ataupun dimajukan pada waktu sesaat. Jadi untuk itu mudah-mudahan dengan kajian tasawuf ini bertambahlah hati kita itu kurang daripada mencintai dunia, sehingga kuat kita beramal soleh sambil kita berusaha untuk memperkuat amal ibadah kita di dunia ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan kita silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, ingin saya tanyakan ini tentang masalah adil amal. Cuma kaitannya tetap kepada tasawuf. Di dalam kitab Sahih Al-Mutajid ada dijelaskan tentang masalah zikir dan doa. Jadi sudah dimention oleh Ustaz tentang masalah zikir. Jadi zikir dan doa ini dijelaskan di situ setelah habis selesai sholat. Maka sunat hukumnya berzikir dan berdoa. Dan ditambah lagi kalimat itu sunat pula memendekkan zikir dan doa jika ada orang dari luar kamu ataupun perempuan yang bersuami. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa ukuran pendeknya zikir dan doa itu? Kemudian yang kedua tentang masalah sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah kan sering, kalau di sini umumnya, kalau di tempat Ustaz wallahu a'lam, habis imam sholat dan jemaah sholat, imam kan sering mengatakan apakah almarhum ini meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik, maka dia boleh makmum baik, khair. Nah, jadi dalam hal ini umpama si jenazah matinya pun karena minum uang terlanggar tabrakan mati. Jadi apa yang kita, apakah ini merupakan sebuah hal yang harus terjawab seperti yang tadi? Kemudian satu lagi tambahan. Ya, tak ingat enggak itu, Pak. Ya. Nah, ini tentang masalah kabilillah tadi yang sudah disebutkan gitu. Jadi di dalam paham kabilillah ini ada dua versi. Ini menjadi suatu kontra antara yang satu dengan yang satu lagi tadi.
Nah, di dalam merealisasikan zakat. Jadi di situ ada yang berpaham bahwasanya guru ngaji ini digolongkan sabilillah. Kemudian di sisi lain yang berkata doib, karena orang yang pandai kepada agama itu memang sudah merupakan suatu kewajiban untuk amal ma'ruf nahi munkar. Karena katanya Nabi juga menjelaskan balihuni. Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat enggak nih ya? Jadi tadi ketika ada tamu atau ada orang dari luar, pendekkan zikir. Apa ukurannya? Uruf saja. Ya, uruf itu kebiasaan setempat. Kalau ini panjang, dikatakan panjang misalnya sampai sekarang misalnya syahidallah itu banyak nggak dipakai. Bahkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaku kadang doa aja, malah yang lebih penting seharusnya itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar itu penting, itu hadis Muslim itu. Ya, apa? Akan diampuni dosa orang tersebut walau misla zabadil bahr, walau seumpama buih di lautan. Hadis sahih Imam Muslim. Malah itu yang ditinggalkan. Seharusnya apa? Diajak, terserah mau sendiri mau berjamaah. Subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jadi 100. Itu yang lebih penting dibanding misalnya doa berjamaah atau sama-sama. Doa udah masing-masing misalnya. Ya, tasbihnya misalnya masing-masing. Nah, itu yang lebih penting yang mana? Yang ini yang jelas jaminan perintahnya itu. Walaupun memang apa? Seabdul doa duburu atau dubura kulli salatin maktubatin. Di belakang salat maktubah. Ya. Jadi kalau mau dipilih yang mana? Yang ini dulu lah yang jelas. Ya, tasbih itu 33 ditutup 100. Jadi seberapa itu uruf? Bahkan nanti disabilkan ada. Kalau imam mau panjang minta izin dulu dia sama makmum. Kok begitu? Ya iya. Pemimpin tuh jangan mentang-mentang aku imam, mau apa kalian? Bikinlah Al-Baqarah. Ya. Enggak banyak, 50 ayat satu rakaat. Insyaallah. Ya tipam besok. Ya makmumnya tewas. Ya, lari polan-polan. Ya, meninggalkan imam. Kenapa? Pimpinannya arogan. Jadi sampai gitu minta izin dia. Nah, jadi apa ukurannya? Uruf. Ya, uruf itu apa? Kebiasaan. Oh, ini kayak gini, biasanya panjang segini. Ya. Kalau mau nanti diamalkan yang banyak sekali ini tak tarik kita. Ya, tak sanggup kita. Jadi, ini dianggap panjang. Jadi pendeknya ya udah. Misalnya apa? Sebatas misalnya sampai wa ilahukum. Ya. Terus kita pun di bidayatul mubtadi, layu kecil tuh yang ada tauhidnya, ya. Itu kan ada baca kulhu, baca al-falak, baca an-nas. Siapa yang ngamalkan lagi tuh? Hari Jumat aja. Kalau subuh enggak? Habis sholat Jumat. Oh gitu. Dulu saya ingat subuh itu alam nasrah pun dipakai amalan ya, setelah sholat ya. Jadi ukuran pas enggak disebut. Maka uruf. Ya, artinya diperkirakan itu panjang atau pendek. Kenapa? Menghormati itu tadi. Itulah apa? Di dalam berfikih pun perlu beradab. Kan gitu ya. Bahkan Nabi bilang jangan panjangkan sholat ketika ada orang. Jangan berlama-lama kan gitu ya. Fal yukhaffif, ringankan. Karena di belakang kamu itu ada orang tua, ada anak-anak, wadil hajah, dan orang yang punyai keperluan. Jadi bukan sekedar fikihnya saja, tapi di balik itu adab itu juga ditekankan. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Khairu ya. Ya, peminum tuanya belanggar mati. Apa bayat nih baik? Baik.
Tak macam-macam lagi. Tidak melawan lagi kan. Kata guru kami gitu. Apa yang pula? Baik kan. Makanya kalimatnya gini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, setelah saya gitu, almarhum atau almarhumah ini dimandikan, dikafani, lalu kita sholatkan dan kita doakan bersama-sama. Bagaimana kesaksian bapak, ibu, saudara-saudari terhadap mayat ini? Baik? Baik. Masa tidak? Ya. Sedangkan yang ditidakkan itu apa? Aib. Apakah aibnya mau dicongkel-congkel lagi? Nggak boleh kan? Walau dia memang udah mati yang perkaranya. Masa bilang doakan baik aja pun tak mau dia. Kelewat kalilah dia. Nah, jadi yang nggak baik tuh yang hidup. Yang bilang nggak baik atau enggan dia. Nah, itu aja secara lahiriah baik nggak? Baik. Udah itu paling tidak. Ya. Nah, jadi tak mau jawab usah. Tapi jangan dibilang tidak. Aku tahunya aku dia mati itu cemana. Buka dia ayat tuh. Ini dia hidup nih tak baik nih. Gitu ya. Yang ketiga sabilillah. Cemana? Ya. Quran itu kan mengalami perkembangan penafsiran. Qurannya tidak akan berubah. Penafsirannya ya itu pasti akan berubah atau bertambah, gitu ya. Nah, jadi sama dengan sabilillah tadi. Apakah guru ngaji bisa disebut sabilillah? Ada yang mengatakan bisa. Syekh Kopal itu, ya kalau untuk kemaslahatan, ya itu bisa kemaslahatan Islam bisa disebut sabilillah, walaupun tidak kuat. Ya, nah tapi juga tengoklah guru ngajinya. Udah punya mobil, udah punya apa? Nerima saja. Ini tak. Ya ini sambilan lah. Nah itu sambilan dia namanya. Jadi lagi pun begini. Mohon maaf. Ustaz tuh jangan begini saja. Ini apa deh? Ini saja. Ya kan? Iya nampung saja. Ya kan? Gantian apa di hari atas? Ya. Itu saja Pak ya. Teringat dari Malik berkenaan tadi orang yang tidak sholat dalam keadaan berdoa, berjamaah, kemudian datang yang sholat itu, jadi pendekkan dia, dipendekkan sholat itu, pendekkan doa. Zikir setelah amalan setelah sholat kan. Datang orang sholat. Pendekkan tadi. Zikir dan doa setelah sholat. Iya. Ada yang bawa panjang, ada yang bawa pendek. Oh gitu. Jadi di situ kan dijelaskan sunat hukumnya memendekkan zikir dan doa jika ada jemaah dari luar atau perempuan yang ada suami. Sunat hukumnya memendekkan. Jadi ukuran pendeknya. Iya. Zikir tadi gini mualim, kalau kita sedang berzikir, pokoknya datang orang. Iya, Jadi pendek kan? Biasanya kan zikirnya kan pakai ini. Orang nak sholat itu suaranya lantang. Iya. Ada mengatakan begini. Kalau datang orang yang sholat dan tidak tahu kita sedang berzikir, kita diamkan, pelankan, supaya yang sholat itu dia terganggu. Iya. Cuma rata-rata tak peduli. Embat terus. Apakah keadaan seperti itu bisa digolong juga? Iya. Itu saya ingat kali. Dawuhnya Syekhuna siapa? Guru kita Al-Ustaz almarhum Ustaz Hafiz Asyid. Beliau terangkan. Itu kalau nggak salah beliau ambil dari Tuhfah kalau nggak salah ya. Itu istilah bisa jatuh ke haram sebab mengganggu orang. Betul. Jadi kalau ada orang mau sholat, ya kita zikir atau amal, astagfirullah kan gini, astagfirullah, kan gitu ya, itu kan ganggu, nggak konsen pun, salah pula itu, astagfirullah. Kalau saya lah jadi cepatlah yang kayak gitu imamnya, saya mau sholat, entah cemana lah itu pindah saya, betul saya sensitif kali, sampai saya takut, ya astagfirullah, gitu. Cemana lah mau apa itu? Orang
Itu imam kan, ayat-ayat tengah. Asa ayyab'atsaka rabbuka, dibaca asa ayyab'atsa, enggak ada kafnya. Kepala saya langsung aja itu goyang otomatisnya. Nah, itu yang saya takutkan. Nah, jadi yang kadang tak terpikirkan itu terganggu, Fatihah saya bisa balik lagi. Iya, ke bismillah lagi. Jadinya. Nah, itu. Jadi bisa haram karena mengganggu. Sama sebenarnya kalau ada taklim kayak gini, ada orang habis maghrib misalnya sholat, ini pelankan. Kenapa? Hak masjid tuh untuk orang. Jangan, makin berapi-api ustadznya. Kau pun ganggu kok. Dia sholat di rumah Allah. Jadi jangan pula sok ustadznya, malah salah ustadznya kayak gitu. Disenggak-senggaknya pula. Waktu sholat tuh tersenggak-senggak. Ya kan? Nah, jadi semua tadi ilmu mesti sejalan dengan adab dan gitu. Silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat kepada Nabi Allah yang bunyinya kira-kira begini. Iman di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu. Ada yang menafsirkan begini, beramallah kamu di dunia selama-lamanya, beramallah kamu untuk dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah kamu untuk akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Kemudian ada yang menafsirkan bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi dalam hal ini yang utama yang mana? Kemudian sekiranya ada orang yang terlalu cinta kepada dunia, kemudian kemudian dia ingat kepada akhirat, kemudian beramal. Ketika itu kemudian mati. Apakah orang itu tidak tergolong kepada orang yang merugi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'mal. Ya, kita sering mengatakan beramal. Ya, beramal itu bekerja. Li dunyaka. Ya, berbuatlah. Ya, bekerjalah untuk duniamu. Ka'annaka ta'isyu abadan. Seolah-olah bukan hidup 1000 tahun lagi, kau hidup selama-lamanya. Itu apa? Semangat. Ya. Iya, kalau memang itu lahiriahnya menyawah, ya bersawah itu. Atau kalau sawit menyawit itu. Ya, ke kebun lah misalnya, atau kerja apa. Nah, semangat itu semangat hidup selama-lamanya. Artinya apa? Ya, memang betul-betul dia profesional. Ya, tak main-main. Secara lahiriah ini ya, kalau dunia. Nah, padahal ya, kalau cerita dunia, cerita akhirat, bisa ke akhirat ditempuh tanpa dunia? Tidak. Kalau ini nanti kita tengok nanti derajat hadisnya cemana, tengok apakah itu sekedar ungkapan. Ya kan? Nah, itu nanti. Lalu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhodan. Kau berbuat untuk akhiratmu, beramal untuk bekal akhiratmu seolah-olah kau mati besok. Artinya apa? Besok mati. Masa beramalnya main-main? Besok mati. Jadi apa? Sebaik-baik beramal, sebaik-baik kualitas, high quality bila perlu, atau bila perlu nggak tidur lagi malam ini. Ya, kenapa? Besok mau mati. Begitulah sungguh-sungguhnya khusyuknya kita dalam beramal, karena besok mau menjemput mati. Begitu juga untuk dunia. Apa? Tak ada cerita bermalas-malas. Kenapa? Semangatnya semangat mau hidup selamanya. Jadi ini apa ya? Gambaran kesemangatan. Mana yang lebih rojih? Ya, itu tadi tipis-tipis sajanya itu, beramal sama bekerja berbuat sama sebenarnya. Ya, kalau diartikan dari amila ya'malu, amalan, ya berbuat, bekerja.
Gitu ya. Nah, kita misalnya ke masjid, ini ke majelis taklim, beramal. Karena memang bahasa itulah. Apa? Bekerja. Ini kan ada kerja kita dari rumah menuju. Nah, cuman kalau kita tergambar bekerja di pabrik, bekerja di ladang, bekerja di kebun, lahiriahnya dunia. Padahal dunia itu pun dihitung jihad. Seorang kepala rumah tangga, dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka dia termasuk jihad. Adakah yang tidak akhirat? Tidak ada. Ya, adakah yang disebut tidak akhirat? Tidak ada hakikatnya. Kalau memang satu, amal itu bukan mahdhu haram. Apa? Wah, kok jadi ninja sawit? Iya, ini untuk nafkahi keluargaku. Haram, nggak bisa. Itu jadi jihad, kan gitu ya? Atau apa? Kena virus-virus yang lain, ria, ya, sum'ah. Lahirnya amal, tapi jadi dunia. Kenapa? Nggak berlaku setelah dia mati. Tapi ini apa? Dia ngorek paret, dia nyangkul di sawah. Wah, mana? Sawah. Rajin dia untuk menghidupi rumah tangga. Yang dia paham ini menjadi kewajiban dia, maka akhiratlah jadinya. Jadi jangan dipisah. Apalagi ada yang, dai kita harus seimbang antara amal dunia, kerja dunia dan akhirat. Bohong. Bohong kali ustaz itu bohong ya. Kalau ada ustaz kayak gitu, berapa zikir, berapa lama dia? Ya kan? Nah, apa? Misalnya nih tukang batu, jam 8 sampai jam 12. Berapa? 4 jam. Jam 2 sampai jam 5, 3 jam. Kita bilanglah itu amal dunia tok. Coba hitung, sholat berapa jam? Tambah zikir-zikir, tambah doa berapa jam? Atau yang lain-lain berapa jam? Ada nggak 8 jam? Mana ada. Imbang? Kagak. Separuhnya buntah. Mau sholatnya Allah malantas cicing tadi. Assalamualaikum. Jadi apapun yang kita niatkan, walau lahiriahnya dunia untuk mencari ridho Allah, atau bisa itu dipasangkan atau dinamakan itu jadi kebaikan, maka itu namanya akhirat, bukan dunia. Nah, kita apa? Nyapu rumah. Secara lahiriah kan cuma bersih-bersih tok, tapi ingat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama orang yang bersih. Termasuk apa? Ya bersih secara lahiriah. Rajin ngaji kok rumahnya cuman banyakan ini. Apa bahasa di sini? Walang sangit. Enggak, yang ini hitam-hitam itu. Kepinding. Oh, kami kepinding yang di tempat tidur aja. Walang sangit ada yang bilang gitu. Kami bilang lembing. Nah, bukan lembing tombak ya. Nah itu. Jadi apa? Bersihkan itu. Niatnya apa? Allah senang sama orang yang bersih-bersih. Dapat pahala? Dapat. Jadi dunia enggak, akhirat jadinya. Wow, ini rajin dia. Wow. Rupanya enggak ada yang muji, berhenti dia azan. Ya kan? Enggak ada yang posting, berhenti dia. Berarti apa? Karena makhluk dunia ini. Kenapa? Amalnya lahiriah, agama atau akhirat, tapi ternyata isinya dunia. Enggak dapat. Jadi jangan gini. Ada kata orang dikotomi, ada pembatasan, jangan. Ya, secara lahiriah itu harus, artinya boleh. Apa hukum menyapu? Kan nggak wajib. Kecuali pecahan gelas yang berserakan, wajib disapu. Wajib. Kenapa? Kalau tidak dengan menyapu kita bahaya. Maka wajib menghindarkan bahaya. Di antaranya menghindarkan bahaya mesti dengan menyapu atau membersihkan. Berarti pada waktu itu menyapu hukumnya wajib aridhi, mendatang. Kan gitu ya. Ala biarinlah luka-luka, lantak itu. Nah, jadi jangan disempitkan. Ya. Terus tadi kalau ada orang cinta dunia mati. Gimana? Nah, kalau memang lahiriahnya
cinta dunia aja, sonder. Sonder itu bahasa sini apa? Sama sekali nggak inget sama Allah, lupa sama Allah. Walaupun misalnya dia bukan pencuri, dia bukan peminum, tapi nggak mau sholat, nggak mau ngaji, rugi secara lahiriah. Yang nampak kita, hakikat serahkan sama panitianya Allah. Ya, entahnya detik-detik, ya kan? 1 jam sadarnya, ya Allah kayaknya ini. Terus istighfar, sadar dia. Kan belum kan? Astagfirullahaladzim. Nangis apa segala macam teringatnya. Nah, cepat-cepat nyanyi 20 juta nya wakafkan ke sini. Dah, enggak lama betul mati. Apa ini? Kan enggak sampai hor-hor. Berarti masih ada jaminan dia diampuni oleh Allah. Yang enggak dapat ampunan itu dijamin enggak dapat ampunan kalau sudah udah sampai di tenggorokan, Bu. Baru dia pikirannya kan masih jalan. Awak aja mandang dia koma ya kan? Masih hidup. Iya, dia aja yang sendiri yang jalan pikiran, kita nggak tahu dah. Baru lo tersadarnya gini-gini, terlambat. Bukan mati nggak beriman, mati tidak diampuni kalau ada dosanya. Ya, nggak dapat diskon. Atau matahari udah terbit dari sana. Tahu-tahu besok matahari terbit dari sana. Astagfirullahaladzim. Enggak, percuma. Kenapa? Terlambat sudah. Kau datang padaku, kata Allah. Kenapa? Udah diwanti-wanti. Ya, bertobatlah kembali kepada Allah sebelum napas sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat. Itu yang sudah digariskan, ditetapkan dalam agama melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pun gini, kita nggak usah suka monis-monis lah, itu buruk kali. Nggak boleh. Kan lebih baik. Mungkin kita tahu ya, dia pelaku segala macam akhir ayatnya. Tapi kan itu saudara kita.